kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode 167, yaitu Bambang Shihao. Setelah sebelumnya kita disajikan pertarungannya sangat epik, yaitu antara Shihao melawan sang raja 6 mahkota, yaitu Ninchuang. Dan sekarang kita akan memasuki kehidupan normal Shihao, yaitu memburu harta karun cuy. Yang dimana pada episode sebelumnya pertarungan antara Shihao bersama dengan kedua saudaranya melawan Ninchuang sangatlah epik. Dalam pertarungan itu mereka semua mengeluarkan kekuatan andalan mereka masing-masing. Dengan kemarin Shihao menggabungkan teknik reinkarnasinya bersama dengan dua kekuatan dari andalannya saudaranya Shihao, yaitu Chihao menggunakan kekuatan cahaya dan juga Shiyi menggunakan kekuatan dari pupil ganda, membuat Ninchuang pun KO. Tetapi Ninchuang masihlah hidup karena Ninchuang yang berhasil kabur dengan kondisi terluka parah. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertemuan dari tiga saudara, yaitu Shihao, Shiyi, dan juga Qinhao. Dan pada saat ini Shiyi mengatakan bahwasanya dirinya harus pergi untuk melanjutkan petualangan mereka masing-masing. Istilahnya, Shiyi memberikan ucapan selamat tinggal kepada Shihao dan juga Qinhao, dan setelah itu pun ia pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak hanya Shiyi, Chihao juga mengatakan hal yang sama seperti Shiyi. Ia mengatakan bahwasannya dirinya berniat untuk menemukan jalan kultivasinya sendiri. Shihao mengerti maksud dari adiknya. Setelah itu pun Qinhao pergi meninggalkan Shihao. Shihao pun cukup merindukan pertemuan dari para saudara ini, dan ia berharap di masa depan nanti mereka akan bisa bertemu kembali maupun bertarung ulang. Di saat itu tak disangka Shihao telah mengetahui bahwasannya teman-temannya sekarang sedang menguping dirinya. Shihao pun menyuruh kepada mereka untuk segera keluar, dan di sana pun adanya Lu Yi dan juga Lu Dao yang datang menemui Shihao. Lu Dao mengeluarkan peta harta karun batu dan menanyakan kepada Shihao kemana mereka sekarang akan pergi. Shihao mengatakan bahwasannya mereka kemungkinan akan pergi ke sebuah wilayah yang berada di ujung, yang kemungkinan merupakan tempat dari sarang jahat dan adanya peluang untuk menemukan harta karun. Di tempat petualangannya Qinhao sekarang, tampak Qinhao sekarang yang menemukan sebuah ruangan harta karun, tetapi ia tidak bisa menghancurkannya. Namun di saat itu Qinhao melihat adanya darah yang berada di pintu itu, dan Qinhao pun mengerti bahwasanya pintu itu dapat dibuka dengan sentuhan darah. Qinhao mengeluarkan darahnya dan memberikannya kepada pintu itu. Setelah itu pun Qinhao bisa masuk ke dalam sana. Sedangkan di tempatnya Shiyi, tampak mereka sekarang yang berada di sebuah dari padang pasir, dan di sana mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa. Tidak lama kemudian Shiyi melihat adanya sebuah pintu keluar yang memotong gerbang dimensi. Shiyi pun menyadari bahwasannya pintu itu merupakan jalan keluar. Shiyi pun dengan segera menuju ke sana, dan di tengah perjalanan itu mereka mendapatkan serangan dari gerbang dimensi tersebut. Untungnya Shiyi dapat menghentikan serangan dari portal dimensi itu dengan menggunakan pupil gandanya memundurkan waktu, dan Shiyi pun bisa masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut. Sedangkan di tempat petualangannya Shihao sekarang berada di lautan magma. Para rombongannya Shihao yang merupakan para kronco yang ikut sendiri karena mereka kagum kepada Shihao. Mereka merasa bingung kenapa mereka berada di tempat ini, dan mereka pun menyalahkan kepada Lani Chen yang tidak bisa menentukan jalan. Lani Chen pun merasa kesal karena mereka sendirilah yang ikut bersama dengan rombongannya Shihao, tetapi kenapa malah sekarang menyalahkan? Padahal seharusnya mereka telah mengetahui resiko karena mengikuti orang lain. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya seekor naga yang keluar dari magma datang ke tempat mereka seperti ingin memberikan jalan kepada mereka.
Lu Yi menyadari hal tersebut dan bertanya kepada Shihao. Shihao menjawab mungkin hal ini terlalu berisiko bagi mereka semua jika ingin mengikuti naga tersebut. Jadinya Shihao meminta kepada mereka semua untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka masing-masing. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya badai magma yang datang ke tempat mereka. Untungnya dengan segera Shihao melindungi mereka semua menggunakan kekuatan spiritualnya. Tidak sampai di sana, tiba-tiba saja dinding yang berada di tempat mereka bergerak dengan sendirinya dan mencoba untuk memperangkapkan mereka. Lu Yi juga telah terjebak di dinding tersebut yang untungnya Lan Yingchen menyelamatkan Lu Yi. Shihao pun dengan segera menyuruh kepada semua orang untuk ikut bersama dirinya naik ke atas dari punggung naga tersebut. Lalu sang naga pun membawa Shihao dan juga rombongannya pergi dari lautan magma ini. Tetapi Shihao masih merasa bingung kenapa adanya seekor naga yang berubah menjadi kendaraan seperti jembatan. Shihao pun jadi penasaran siapa orang yang telah melakukan hal ini. Tidak hanya itu, Shiba Tian juga merasa khawatir kemana naga ini akan membawa mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja naga itu berhenti di tengah-tengah dari lautan magma dan menggoyangkan tubuhnya membuat mereka semua pun terbang ke atas udara. Shihao menggunakan pelindungannya untuk melindungi mereka semua, tetapi tidak lama kemudian sang naga kembali muncul memakan mereka semua. Kemudian pun di dalam perut naga itu, mereka sekarang berada di dalam perut dan akan dicerna oleh sang naga. Salah satu pengikutnya Shihao menyalahkan kepada Shihao dan juga lainnya karena telah menuntun mereka ke tempat jalannya berbahaya. Aneh kali cuy, mereka dengan sendirinya ikut dengan Shihao tetapi malah menyalahkan Shihao jika mereka dalam kondisi berbahaya seperti ini. Mereka hanya mencari enak-enaknya aja, getahnya nggak mau dirasain bareng-bareng. Untungnya adanya pengikut lainnya yang langsung menampar pengikut tersebut karena tidak tahu berterima kasih karena Shihao sebelumnya yang telah menyelamatkan mereka. Jika tidak maka mereka sudah menjadi gosong akibat terkena dari badai magma. Tetapi tak disangka Shihao sama sekali tidak mempermasalahkan mereka yang membenci dirinya ataupun tidak, karena Shihao juga akan membantu mereka semua untuk keluar dari perut naga ini. Ternyata Shihao cukup baik juga karena ia yang tidak pendendam. Shihao pun mengeluarkan tungku petirnya dan mencoba untuk menghajar perut dari sang naga. Tetapi tak disangka dari perut sang naga yang telah dihajar oleh Shihao tiba-tiba saja muncul bayangan naga-naga kecil yang menyerang ke arah mereka. Salah satu pengikut Shihao juga langsung tewas akibat terkena serangan dari naga tersebut. Shihao pun dengan segera melawan para naga itu dan menyuruh kepada semua orang untuk mencari tempat yang aman. Biarkan dirinya sendiri yang berhadapan melawan para naga tersebut dengan menggunakan pedang reinkarnasinya, dan setelah pertarungan di antara itu Shihao pun menggunakan teknik penyerapan, melahap semua naga itu tanpa adanya tersisa. Lu Yi pun berterima kasih kepada Shihao karena telah menyelamatkan mereka, dan juga Lu Yi menyarankan kepada semua orang untuk berpencar mencari jalan keluar. Singkat cerita, di dalam perut naga tersebut mereka menemukan adanya sebuah simbol yang mengeluarkan aura kegelapan, dan di sana juga adanya tengkorak manusia yang sepertinya juga merupakan orang yang terjebak di dalam perut naga ini dan mereka tidak bisa keluar. Namun di sana mereka merasa aneh karena mayat dari tengkorak ini yang tidak menyimpan hartanya, seolah-olah harta itu telah diambil oleh seseorang lainnya, yang kemungkinan juga orang itu telah bisa kabur dari tempat ini. Sedangkan di tempatnya Chiao sekarang, tampak Chiao sekarang yang sedang menaiki tangga untuk mencari harta karun. Di tengah perjalanan Qin Hao yang masih berada di tengah perjalanan dari anak tangga itu, Qin Hao melihat adanya seseorang yang telah berada di puncak dari anak tangga. Orang itu mengambil salah satu tanaman harta yang merupakan tumbuhan obat. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja adanya segel larangan yang mengeluarkan sambaran petir menyerang orang itu sampai menghilang. Tidak hanya orang itu yang diserang oleh sambaran petir tersebut, tetapi banyak orang lainnya yang juga diserang oleh sambaran petir tersebut yang membuat mereka pun menghilang. Untungnya Qin Hao yang masih berada jauh dari tempat sambaran petir membuat dirinya selamat dari serangan sambaran petir. Sedangkan di tempatnya Qin Hao sekarang, Qin Hao bersama rombongannya telah berada di tempat penyimpanan harta karun.
Dengan tempat itu dihiasi oleh para patung binatang yang sangat banyak. Orang-orang yang berada di sana merasa sangat kecewa karena tempat penyimpanan harta karun yang mereka kunjungi ternyata hanyalah sebuah tempat pematungan. Tidak adanya tanaman obat maupun harta-harta yang mereka inginkan. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja para patung tersebut tiba-tiba saja bergerak dan mereka berubah menjadi monster. Dan para monster itu merupakan penjaga dari dunia harta karun ini. Mereka pun menyerang para manusia yang berada di sana. Jin Hao pun mau tidak mau harus berhadapan melawan para binatang tersebut. Kembali kepada Shi Hao bersama rombongannya sekarang mereka masih melihat sebuah simbol yang merupakan simbol mematikan sebelumnya yang masih ditutupi oleh aura kegelapan. Dan dari simbol tersebut terdengar adanya suara yang mengatakan bahwasanya tempat ini merupakan tempat penyimpanan harta karun langka. Tetapi tempat ini telah disegel oleh kutukan yang besar. Ludo pun menyuruh kepada Lan Yichen untuk menggunakan tubuh spiritualnya melihat bagian dalam dari simbol tersebut. Lan Yichen setuju dengan hal itu. Ia pun mengeluarkan tubuh spiritualnya dan menyuruh kepada tubuh spiritualnya untuk masuk ke dalam simbol. Lan Yichen juga memindahkan kesadarannya ke tempat dari tubuh spiritualnya dan lalu mencoba untuk masuk ke dalam segel larangan tersebut. Tetapi setelah Lan Yichen berada di dekat dari segel larangan itu, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang membuat tubuh spiritualnya Lan Yichen terpental dan Lan Yichen pun kembali ke tubuh aslinya. Lan Yichen pun memberitahu bahwasanya segel larangan ini bukanlah segel larangan biasa karena entah mengapa pada saat Lan Yichen berada di atas dari segel larangan itu, awalnya Lan Yichen bisa menyimbangi kekuatan dari segel larangan tersebut. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja segel larangan itu meningkat dengan drastis yang membuat segel larangan itu lebih kuat daripada Lan Yichen dan Lan Yichen pun terpental. Jadi istilahnya segel larangan ini bisa mengikuti kekuatan dari seseorang yang mencoba untuk menerobosnya. Dan setelah menyamai kekuatan dari orang tersebut, maka segel larangan itu akan meningkatkan lebih, membuat orang itu pun kalah. Sama seperti kejadiannya Lan Yichen yang tertorak oleh segel larangan tersebut. Shi Hao yang melihat ini pun jadi penasaran dan ia memutuskan untuk mencobanya sendiri untuk menjebol segel larangan ini. Shi Hao pun duduk di dekat dari segel larangan tersebut dan setelah itu ia mengeluarkan wujud dari tulang tertingginya alias tubuh rohnya Shi Hao. Dan tidak lama setelah Shi Hao mengeluarkan tubuh rohnya, tiba-tiba saja adanya pedang yang keluar dari segel larangan tersebut. Pedang hitam itu maju menyerang ke arah dari tubuh rohnya Shi Hao. Shi Hao pun juga mengendalikan tubuh rohnya menggunakan pedangnya dan berhadapan melawan pedang hitam tersebut. Terjadilah pertarungan sengit antara tubuh rohnya Shi Hao melawan pedang hitam itu. Dan juga Shi Hao menyalurkan pedangnya menggunakan teknik reinkarnasi. Tetapi serangan pedangnya Shi Hao sama sekali tidak berpengaruh kepada pedang hitam tersebut. Shi Hao pun menggunakan teknik penyerapannya untuk mencoba menyerap pedang itu dan juga menyerang pedang itu menggunakan kekuatan dari Kaisar Guntur. Dan untungnya rencana Shi Hao berhasil sampai pada akhirnya Shi Hao bisa mengalahkan pedang hitam itu. Dan setelah Shi Hao mengalahkan segel larangan itu, Shi Hao pun mendapatkan harta yang merupakan sebuah kitab kuno. Shi Hao pun membaca kitab kuno tersebut sampai akhir. Tetapi setelah Shi Hao membaca semua kitab kuno itu, Shi Hao pun menyadari bahwasannya kitab ini masih belum lengkap. Artinya masih ada kelanjutan yang masih belum dimiliki oleh Shi Hao. Dan setelah itu pun jalan keluar dari perut naga ini telah terbuka. Shi Hao pun mengajak kepada semua orang untuk segera keluar dari perut naga ini. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 167 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada episode selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shi Hao bersama dengan ketiga temannya yang sekarang mereka menjelajahi dunia bawah. Dengan di sana mereka melihat adanya kolam lotus yang dimana kolam lotus ini juga terlihat adanya para kultivator yang sedang berkultivasi di sana. Dan setelah itu tanpa Shi Hao bersama lainnya yang menghadapi sebuah tekanan luar biasa kuat, tetapi di sana mereka melihat adanya dinding teleportasi yang terbuka dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi pada saat itu Shi Hao
menyuruh kepada teman-temannya untuk beristirahat dan juga berkultivasi di atas dari bunga lotus. Teman-temannya Xiahou menerima perintah itu, mereka pun duduk di atas dari bunga lotus. Tetapi hanya Xiao sendirian yang tidak ikut bersama mereka karena di sana terlihat Xiao menemukan adanya sebuah harta berupa sebuah tulang kuno. Tetapi tidak lama kemudian mereka justru kedatangan tamu baru, yaitu sang wanita naga, salah satu jenius terkuat pada dunia dari Ancient Immortal ini. Dan pada pertemuan ini tampaknya akan ada pertemuan yang tidak baik di antara mereka karena di versi novelnya sendiri bahwasanya Xiao itu tanpa sengaja menyentuh bagian belakangnya si wanita ini cuy. Jadi ya mungkin karena itu si wanita ini marah kepada Xiao. Bahkan di sini Xiao sampai menggunakan teknik reinkarnasinya juga. Kayaknya akan terjadi pertempuran yang cukup sengit cuy. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 本是机缘一聚。